Halo saudara, Anda menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya Agu Laksono. Satu persatu kasus korupsi besar mulai terungkap di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal dugaan tindak korupsinya terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Satu yang menjadi sorotan adalah korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Apakah ini merupakan upaya nyata Presiden Prabowo dalam melawan koruptor? Kita akan bahas bersama pengamat politik Citra Institute F. Riza. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang Efriza, apa kabar? Halo Mas Agung, Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih untuk Tribun On Focus. Baik. Bang Efriza, ini kan ada mega korupsi yang berhasil diungkap di era pemerintahan Presiden Prabowo, yakni soal kasus Pertamina Patraniaga. Nah, sebagai pengantar, bagaimana Bang Efriza melihat kasus korupsi ini? Ya, sebagai pengantar tentu saja ada harapan yang begitu besar yang disematkan oleh masyarakat melalui kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang begitu besar, 80%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam waktu 10 hari maupun setelah 100 hari, memang skandal-skandal korupsi sudah mulai nampak diproses oleh Presiden Prabowo. Dan yang ketiga, mega korupsi dari pengelolaan minyak mentah, dan ini terkait dengan Pertamina, ini adalah suatu hal fenomena lama, bahkan banyak yang bilang modus lama yang diungkap yang sudah 5 tahun berjalan, dan ini menjadi sebuah satu sisi harapan besar bahwa ini bisa diselesaikan sampai tuntas. Sisi yang lain ini juga menjadi efek kejut bagi masyarakat karena satu adalah di tengah efisiensi anggaran ternyata kebocoran anggaran negara kita itu luar biasa, dan yang kedua korupsi masih merajalela, dan yang ketiga adalah pertanyaannya bagaimana Pak Prabowo menyelesaikan kasus ini, karena bukan hanya para pemainnya saja, tapi juga terkait bagaimana Pertamina, baik itu misalnya komutnya, komisaris utamanya, bagaimana mengawasi proses itu. Begitu juga dengan Menteri BUMN-nya. Semua hal ini satu dengan yang lainnya saling terkait, dan tentu saja keberanian Pak Prabowo ini ditunggu oleh publik. Bukan hanya keberanian menyelesaikan masalah, tapi menyeret para petinggi-petinggi, bahkan pejabat negara yang terindikasi korupsi. Saat ini tentu saja juga masyarakat, poin berikutnya, menginginkan bahwa Ahok ini diproses, dan Ahok ini juga membuka permasalahan bagaimana realitasnya kasus korupsi Pertamina ini, dan juga bagaimana nanti menyeret Erick Thohir, dan bagaimana Erick Thohir ini harus menyelesaikan persoalan ini dengan pengawasan dan melakukan sebuah perubahan besar-besaran di BUMN ini. Nah, ini adalah pengantarnya. Hmm, baik. Oke, soal Ahok dan Erick Thohir kita nanti akan bahas belakangan Bang Efriza. Nah, ini kan kita bicara soal masa pemerintahan Prabowo kan baru berjalan sekitar 4 bulan ya Bang Efriza. Ini kan beberapa kasus korupsi besar sudah mulai terungkap. Nah, kalau menurut Bang Efriza sendiri pengungkapan kasus-kasus korupsi ini apakah sudah maksimal dilakukan di pemerintahan Prabowo di awal pemerintahan ini? Iya, kalau ditanyakan apakah sudah maksimal, ini adalah awal. Hmm, Ini semangat baru. hmm, Memang Pak Prabowo menunjukkan sebagai presiden, ia keberaniannya untuk memberikan tugas, untuk menyetujui pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap kasus yang sekarang menyeruak di publik, dan kita tahu ada 9 orang tersangkanya, dan ini terungkap karena dari persetujuan Pak Prabowo. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kasus ini hanya mengungkap fenomena korupsi besar-besaran saja dengan orang-orangnya yang berada di lapangannya maupun para pelakunya, atau mengerucut sampai ke posisi paling puncak? Karena bagaimanapun hal ini menjadi sebuah
titik balik bagi kita. Bagaimana wajahnya BUMN nanti dikelola. Bagaimana yang kedua, bukan hanya wajah BUMN dikelola, tata ekonomi kita, hubungan investasinya dengan negara luar maupun para investor. Wajah Republik ini dipertaruhkan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai proses ini cuma sekedar proses 9 orang saja, tapi tidak terang benderang, tidak sampai ke sisi puncaknya. Siapa yang bermain dan siapa yang kendor pengawasannya. Karena hal ini, pengawasan ini penting. Dan kita tidak bisa melihat sekedar bahwa Pertamina berhasil diungkap, kemudian Pertamina menenangkan masyarakat dengan memberikan asumsi bahwa soal oplosan ini tidak sepenuhnya benar. Ini ada bleeding dan segala macam. Itu tidaklah penting. Yang penting adalah bagaimana mengevaluasinya, melakukan pengawasan, dan memperbaiki wajah BUMN kita. Oke. Lalu ini kan korupsi di lingkungan Pertamina terjadi antara rentan tahun 2018 hingga 2023. Artinya ini kan terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti itu Bang Efriza. Dan kemudian baru diungkap sekarang. Kalau Bang Efriza melihat apakah ini menjadi kegagalan penanganan korupsi di era Jokowi atau justru ada hal lain yang bisa dibaca, Bang Efriza? Iya, kalau dianggap bahwa ini kegagalan di eranya Pak Joko Widodo, ini adalah sebuah sinyal memang di era Pak Joko Widodo, jangan-jangan bukan gagal, tapi memang kasus korupsi itu tidak mau diberantas, diketahui tapi dibiarkan. Nah, ini adalah suatu hal yang kok bisa sampai 5 tahun. Ini yang perlu diselesaikan, diusut oleh Kejagung. Dan yang kedua, jangan-jangan Pak Jokowi sebagai presiden mengetahui kasus itu tapi tidak punya keberanian untuk memprosesnya. Atau yang ketiga, Kejagungnya ini tidak punya keinginan untuk menyelesaikan kasus tersebut, tidak punya rasa untuk membela kepentingan rakyat. Rasa membela kepentingan rakyat itu harus hadir di dalam setiap pejabat publik. Karena kalau tidak, akan ada pembiaran, akan ada merasa bahwa ini adalah suatu hal biasa saja. Dan yang keempat, bisa jadi kasus ini memang ada pemainnya. Pemain dalam tanda kutip ini adalah aktor utamanya yang berada di posisi puncak dari Kementerian BUMN misalnya, atau yang mengelola BUMN, ataupun di dalamnya itu tanpa dilakukan pengawasan yang ketat, karena kesadaran bahwa ada kasus ini dan kemudian pengawasan itu tidak terlalu ketat supaya tidak muncul ke permukaan. Dan sisi yang lain, inilah yang terjadi. Bagaimana subsidi kita selalu tinggi, selalu meningkat, tapi ujung-ujungnya masyarakat tidak pernah merasakan dampak pemberian subsidi ataupun merasakan manfaat subsidi secara masif. Oke, jadi Anda mengatakan tadi berbagai kemungkinan bisa terjadi, ada mungkin aktor di balik layar semua ini sehingga kasus yang harusnya bisa diungkap saat itu seperti seolah-olah dibiarkan begitu ya Bang Efriza ya. Kemudian sekarang baru mengemuka ke publik dan terungkap oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Iya, ini berarti menunjukkan memang ada upaya dari Presiden Prabowo untuk membela kepentingan rakyat. Sisi yang kedua bisa dibaca dari kasus ini, jika Pak Prabowo membiarkan, menjadi pertanyaan publik, apakah Pak Prabowo ini masih ada keterkaitan, ada kekhawatiran oleh orang-orang yang pernah menjabat sebelumnya yang bermain di sana, ataupun kekhawatiran wajah publik akan merasakan bahwa era pemerintahan Pak Jokowi itu adalah gagal dalam memberantas korupsi. Nah, ini adalah pertanyaan publik yang harus dijawab oleh Pak Prabowo. Apakah ia sebagai presiden mau menyelesaikan kasus ini? Yang kedua, ataukah ia mau menyelesaikan kasus ini hanya di tingkat dasar saja, tidak sampai ke tingkat puncak, karena khawatir wajah Pak Presiden Jokowi dianggap gagal dalam memberantas korupsi. Nah, hal-hal ini yang perlu dijelaskan dengan terang benderang, dengan sebuah perintah, sebuah arahan bahwa Kejagung harus menyelesaikan kasus ini dengan terang benderang dan tidak peduli
wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan dianggap sekarang ini Presiden Prabowo menjalankan Kabinet Indonesia tahap kedua, tapi Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa ia tidak pandang bulu. Ia berkepentingan untuk rakyat, tidak peduli. Walaupun yang dulunya adalah orang yang membantu pemenangannya, tapi ternyata pemerintahannya buruk, maka biarlah publik yang memberikan sentimen itu. Biarlah publik yang menjudge siapa yang bermain di belakang dan siapa yang dianggap gagal mengelola pemerintahan dan negara ini. Oke, pada akhirnya memang publik yang nantinya menilai ya Bang ya, apakah pemerintahan dari era Jokowi ini gagal atau tidak dan justru dan banyak kasus korupsi terungkap di era Prabowo. Nah, tadi Bang Efriza menyinggung soal nama Ahok seperti itu. Ahok sendiri kan sudah mengaku memiliki bukti korupsi di lingkungan Pertamina, Bang Efriza. Nah, dari analisa Anda, perlukah Ahok ini menjadi saksi penting dalam kasus ini? Iya, kalau saya melihat apa yang terjadi saat ini, Ahok menyatakan bahwa ia siap untuk menyelesaikan kasus ini dan dia punya catatan, notulensi, bahkan ia menyatakan dia siap membongkar kasus ini dengan senang hati. Cuma pertanyaannya, mengapa Ahok ini menyimpan data ini begitu kuat? Hmm. Dan kenapa baru sekarang ketika publik mendorong Ahok untuk diperiksa, baru Ahok berkoar? Jangan-jangan pengawasan Ahok ini longgar karena ada perintah dari atas. Nah, ini juga yang perlu dilihat. Atau yang kedua, jangan-jangan pengawasan Ahok longgar ini karena memang Ahok melihat betapa buruknya dan sisi yang lain kegagalan Ahok memimpin. Karena pengawasan sebagai komut itu penting dan dia selalu menyalahkan direktur utamanya, dirutnya, dan dia mencoba untuk sedikit melepas tangan. Nah, ini hal-hal inilah yang perlu diketengahi, yang perlu untuk dicari titik temunya maupun diproses oleh Kejagung. Bagaimana kasus ini sampai terang benderang mana unsur pidana, mana yang dibutuhkan datanya dari Ahok, mana yang tidak, dan kalau perlu memang menjerat bahwa Ahok melakukan sebuah pelanggaran tanpa pengawasan terhadap kasus ini, maka Kejagung pun harus siap untuk memproses Ahok lebih dari sekedar sebagai saksi. Kalau memang dirasa bahwa ini adalah sebuah kelalaian dari pengawasan yang harusnya dilakukan seorang komisaris utama. Dan ini menjadi sebuah bentuk bagaimana posisi Ahok ini yang selama ini dianggap dia bersih, selama ini dia dianggap berani menjadi aktor dari kelalaian dia melakukan pengawasan atau menjadi aktor bahwa ia membongkar kasus ini lebih dalam, lebih tepat dan lebih dapat diproses oleh Kejagung. Dan sisi yang lain, Ahok ini menjadi sebuah bentuk dari kader PDI Perjuangan yang bisa atau tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat dari wong cilik. Atau sekedar Ahok ini hanya cuap-cuap semata tanpa ternyata misalnya data-datanya itu tidaklah kuat, data-data itu tidak mendukung, bahkan malah ditemukan kelalaian Ahok, malah Ahok menjadi citra buruk kembali dari kader PDI Perjuangan ketika mengelola negara ini. Oke, jadi sangat memungkinkan ya Bang, Ahok ini diperiksa Kejagung untuk mengungkap kasus ini. Apakah nantinya akan ada hal-hal lain yang belum terungkap dari kasus korupsi di Pertamina? Dan kita tunggu bersama ya Bang, apakah nanti Kejagung akan mengambil langkah memeriksa Ahok atau tidak? Nanti kita tunggu bersama, seperti itu. Iya. Baik. Lalu selain tersangka yang sudah ditetapkan, apakah nanti Kejagung juga akan memeriksa sejumlah elit di Pertamina atau bahkan sekelas menteri mungkin, Bang Efriza? Semestinya Kejagung ini bukan hanya memproses para aktor dalam hal ini para pejabatnya saja, Hmm. tapi juga memproses para aktor politisi Hmm. yang berada di pemerintahan. Hmm. Yang tentu saja nama-nama ini sudah tersebut dan tentu juga bagaimana Menteri BUMN ini harus disikapi. Dan saya mendukung kalau Menteri BUMN dalam hal ini
Pak Prabowo juga tidak lagi untuk terlalu mempercayai, sekali lagi, untuk terlalu mempercayai Erick Thohir bahwa ia akan menyelesaikan kasus ini. Bahkan bila perlu, Pak Prabowo mengawasi Erick Thohir ini, bagaimana ia menyelesaikan persoalan di BUMN. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mendorong Erick Thohir untuk diperiksa oleh Kejagung. Bagaimana proses ia dalam hal ini sebagai Menteri BUMN. Dan yang ketiga, tentu penyebutan nama-nama beliau di publik yang begitu mencuat bahwa aktor utamanya juga tidak bisa dilepaskan dari politisi maupun para pengusaha, dan dalam hal ini tentu saja pejabat negara, maka Erick Thohir ini sudah didengungkan oleh masyarakat, diwacanakan untuk diminta mundur supaya ia berkonsentrasi menghadapi kasusnya. Dan untuk hal ini, Pak Prabowo harus memerintahkan Erick Thohir menyerahkan semua bukti-bukti yang dipunyainya maupun proses yang terjadi dalam penentuan-penentuan kasus dari pengelolaan minyak mentah itu maupun KKKS, K3S, ataupun dalam hal ini bagaimana penentuan dalam hal mengoplos maupun dan segala macam. Ini harus dilihat pengawasannya. Dan jangan hanya merasa bahwa nantinya Menteri BUMN, misalnya yang sekarang menginginkan penggabungan BUMN, ini dianggap sebagai penyelesaian masalah. Tidak, tapi bagaimana penyelesaian ini adalah terang benderang, supaya kasus ini tidak hanya terlihat di permukaan sudah selesai, tapi ternyata kasus ini mengendap begitu besar karena tidak menyolek para pejabat negara ataupun para komisaris. Dan kita tahu jabatan politik di Republik ini yang paling tinggi selain menteri adalah juga komisaris. Komisaris BUMN adalah kanal-kanal bagaimana para relawan maupun para kader partai mengeruk uang-uang ataupun kekayaan untuk kelompoknya, dirinya, dari pengelolaan negara tersebut. Dan itu tidaklah bisa diabaikan. Dan ini adalah fakta yang perlu ditelusuri oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo lebih baik meminta Kejagung memproses semuanya secara terang benderang. Bahkan bukan hanya sampai Erick Thohir. Kalau memang ada permintaan mengadili Pak Jokowi, itu perlu juga dilihat sampai sejauh mana peran dari Pak Presiden. Oke. Tapi kan ini mengingat hubungan Jokowi dan Prabowo kan cukup dekat. Apakah memang sangat mungkin jika nantinya Pak Jokowi ini diperiksa, mengingat hubungan kedekatan keduanya yang begitu dekat, Bang Efriza? Iya, bisa saja misalnya Pak Hmm. Jokowi diperiksa untuk mengetahui sejauh Hmm. mana ia mengetahui bobroknya pengelolaan BUMN. Yang Hmm. kedua, sejauh mana ia memahami dalam proses misalnya subsidi ataupun ekspor dan ataupun dalam pengelolaan minyak mentah, impor dan segala macam. Nah, ini adalah suatu bentuk yang harus diselesaikan karena bagaimana tata kelola BUMN ini menjadi sebuah payung hukum perekonomian di negara kita, kekuatan ekonomi kita. Dan kita jangan lupakan bagaimana sekarang ini misalnya, kita ambil contoh, Danantara. Bagaimana pengelolaan ini adalah untuk mengelola ekonomi kita dari berbagai BUMN. Tapi ternyata pengelolaan BUMN sudah bobrok dari awal. Bagaimana kita mempercayai soal efisiensi, soal perekonomian kita nanti akan menguat, bagaimana investasi juga akan menguat, dan bagaimana kita menjelaskan kepada dunia internasional bahwa kondisi kita adalah kondisi yang baik negara kita. Karena wajah kita begitu terlihat sekali. Semua bahkan dioplos. Bukan hanya minyak mentah yang terbaru adalah soal misalnya pupuk. Dan ini adalah contoh-contoh nyata. Ini adalah bukti ada masalah di dalam pengambilan kebijakan. Ada masalah di dalam aktor para pengambil kebijakan. Ada masalah di dalam merumuskan formulasi kebijakan untuk kepentingan rakyat. Dan ini adalah hal yang harus ditarik dari bawah sampai ke atas. Oke.
Lalu ini kan berarti Anda menyimpulkan di Kementerian BUMN memang menjadi ladang empuk untuk ya dalam tanda kutip untuk melakukan korupsi seperti itu Bang Efriza ya. Karena kan di bawahnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengelola uang dalam jumlah yang sangat besar. Iya, ini memang faktanya. Hmm. Bagaimana BUMN kita ini dianggap satu sisi gendut, Hmm. yang kedua dianggap selain gendut ternyata penuh penyakit. Hmm. Dan yang ketiga, ternyata pengelolaannya tidak beres. Dan ini adalah sebuah fakta yang kita tidak bisa abaikan. Fakta bahwa pengelolaan BUMN, keuangan BUMN ini adalah penuh dengan sisi kerusakan-kerusakan di dalamnya, kebocoran-kebocoran di dalamnya. Misalnya kita berbicara dividen yang didapatkan oleh negara kita memang tinggi dari BUMN. Seperti misalnya 200 triliun yang kemudian dialihkan ke Danantara, tapi nyatanya apa? Nyatanya kebocoran itu juga tinggi. Bahkan kalau dihitung 5 tahun, itu sekitar 900 triliun. Dan ini bukan di satu sektor saja. Bisa jadi di berbagai sektor. Dan ini artinya keberpihakan kepada masyarakat, keberpihakan kepada rakyat, itu tidaklah benar-benar sesuai dengan jargon pemerintah, ucapan pemerintah. Karena apa? Ternyata kebijakan itu tidak bisa mengamputasi para perilaku korup di dalam mengelola negara ini. Satu. Yang kedua, ternyata pengawasan yang diinginkan itu tidak terjadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana masyarakat merasakan efisiensi APBN ini ternyata tidak juga diikuti dengan menutup kebocoran anggaran. Dan ini adalah sebuah hal yang kalau dibiarkan tidak diselesaikan oleh Pak Prabowo, artinya menjadi sebuah dilematis nantinya bagi Pak Prabowo. Ia berbicara efisiensi, tapi kebocoran tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Satu itu. Yang kedua, dia berbicara efisiensi, tapi ternyata kebijakan-kebijakan pengelolaan negara dari BUMN penuh dengan kebocoran, penuh dengan korupsi yang sangat mencengangkan dan sangat menegangkan, bahkan masuk ke dalam liga klasemen yang begitu mencuat, begitu hebat, begitu besar. Dan ini luar biasa memalukan. Walaupun satu sisi masyarakat berpikir bahwa ini adalah prestasi Pak Prabowo dalam mengungkap kasus korupsi, tapi sisi yang lain ini juga memalukan. Karena apa? Kebocoran itu begitu besar di tengah usaha efisiensi APBN. Dan ini menjadi sebuah hal baru, ketakutan masyarakat nantinya. Dan antara akan seperti apa? Ketika Danantara ini mengelola lebih besar, dan bagaimana dengan pengelolaan-pengelolaan ekonomi kita nantinya, wajah ekonomi di publik, dan ini tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, bukan sekedar Pak Prabowo menyelesaikan permasalahan itu, tapi bagaimana Pak Prabowo menuntaskan masalah ini sampai ke aktor tertingginya. Oke, jadi menurut Anda solusi terbaik apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membersihkan bawahan-bawahannya ini dari oknum-oknum, dari kasus-kasus korupsi, sehingga nanti bisa istilahnya bisa mencerminkan bahwa pemerintahannya ini bersih sesuai dengan komitmen dia untuk memberantas koruptor. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden kita ini, Bang Efriza? Ya, yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo, pertama adalah memberikan arahan tegas kepada Kejagung Hmm. dengan satu arahan itu, dan yang kedua adalah persetujuan untuk memeriksa semua lembaga negara yang terindikasi korupsi. Bukan hanya saat ini ya, Pertamina saja, tapi banyak hal yang nanti bisa saja mencuat dan itu dibutuhkan sebuah pernyataan lisan maupun persetujuan dari Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak Prabowo mengawal kasus ini sampai benar-benar terang benderang dan tidak mengintervensi. Satu, tadi terang benderang disertai tidak intervensi hukum. Artinya biarkan diselesaikan dalam kasus hukum. Siapapun orang yang memang berjasa bagi Prabowo misalnya sebelumnya ketika ia di pemilihan presiden. Yang berikutnya adalah bukan hanya presiden, tapi juga
bagaimana kasus ini harus sampai di Senayan untuk mencari, mengawasi, dan menindaklanjuti berbagai perkembangan di masyarakat, berbagai temuan-temuan yang dilakukan oleh Kejagung. Artinya pengawasan di parlemen pun perlu dilakukan oleh Gerindra, perlu dilakukan oleh Kim Plus. Jadi mereka tidak bisa sekedar memberikan kebebasan kepada lembaga yudikatif untuk memproses itu, tapi juga mendorong lembaga yudikatif itu untuk memproses itu dengan baik, benar, dan benar-benar terang benderang. Dan yang berikutnya adalah Pak Prabowo harus memberikan sebuah pernyataan di publik bahwa kasus ini tidak boleh sampai hanya di para aktor kecil saja, tapi sampai kepada para pengambil keputusan. Berikutnya juga, kalau memang pengawasan yang longgar, para pelaku pejabat pengawas di level atas itu perlu juga untuk dijebloskan di dalam hal ini. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa komisaris BUMN itu selalu menjadi magnet baru bagi orang-orang yang telah memenangkan presiden. Sekali lagi telah memenangkan presiden di era Jokowi maupun di eranya Pak Prabowo. Baik itu di partainya, baik itu di relawannya, maupun di dalam hal ini organisasi-organisasi yang turut membantu di dalam sebuah pemenangan itu, misalnya undergo partai, mereka pasti mengincar komisaris, karena bagaimanapun itu juga menjadi pemasukan bagi pendapatan mereka dan kelompoknya. Tapi pertanyaannya adalah, kebocoran ini ternyata malah di dalam BUMN. Bagaimana perekonomian nasional kita akan baik? Bagaimana wajah negara kita akan baik? Bagaimana MBG akan berjalan dengan baik kalau efisiensi dilakukan, kebocoran tidak ditutupi? Korupsi diberantas, tapi korupsi diberantas itu hanya untuk cuma sekedar gaya-gayaan, bilangannya saja ditinggikan, bilangannya saja diperbesar, dikonsumsi oleh publik, tapi para pelakunya adalah para pelaku cuma teknis di lapangan, bukan para pelaku yang sampai di ujung atas. Artinya ada pengawasan yang longgar, maka kegiatan-kegiatan ini bisa terjadi kapan saja. Dan ini adalah sebuah perilaku buruk yang harus diselesaikan. Bahkan kalau perlu melakukan reshuffle, reshuffle, termasuk terhadap Erick Thohir. Kalau memang ia perlu dilakukan reshuffle misalnya, atau perlu digeser posisinya untuk supaya proses Kejagung lebih baik, kenapa tidak? Dan ini adalah sebuah bentuk komitmen Pak Prabowo. Jangan sekedar berkata bahwa kasus ini sedang diproses, tapi komitmennya di mana? Minta Kejagung selesaikan ini, panggil Ahok, selesaikan juga Erick Thohir, dan para aktor di balik itu harus semua dijebloskan, termasuk kalau pengawasannya longgar. Oke, terakhir Bang Efriza, jadi Anda yakin bahwa Presiden Prabowo ini nanti tidak akan tebang pilih seandainya menemukan ada elit di dekatnya yang terlibat korupsi? Ya, ini adalah pertanyaan berat dan ini harus dijawab dari hatinya Pak Prabowo. Bagaimana ia berkata, membela kepentingan rakyat? Apakah jargon membela kepentingan rakyat ini cuma keluar dari mulut atau memang dari hati kecilnya? Kalau dari hati kecilnya, ia tidak perlu tebang pilih. Ia tidak perlu khawatir dengan, misalnya, kalau emang Erick Thohir perlu diresapel, perlu digeser, geser saja. Ataupun Pak Jokowi perlu dipanggil, perlu diperiksa. Kalau memang temuannya sampai mengerucut ke atas, silakan. Dan begitu juga dengan kasus Ahok sebagai komut, apakah ia juga mengetahui saja ataupun ia juga terlibat dan segala macam, itu juga perlu, tapi dengan satu dasar yang selalu kita punya, yaitu asas praduga tak bersalah. Ini harus dikedepankan, tapi jangan pula karena mengedepankan ini, urusan politik akhirnya menjadi urusan di balik layar. Sementara urusan korupsi hanya dikenakan kepada pelaku di lapangan saja, bukan pelaku di level yang lebih tinggi yang semestinya mengawasi. Karena kebocoran itu bukan sekedar pemain di lapangan saja, tapi juga pengawasan yang longgar. Dan pengawasan yang longgar adalah sebuah pesan Republik ini
bermasalah dalam mengelola ekonomi. Oke, kita tunggu bersama ya Bang Efriza nanti bagaimana kelanjutan dari kasus korupsi di lingkungan Pertamina ini, akankah semakin membuat penasaran publik dengan fakta-fakta baru lainnya yang belum terungkap, atau nanti kita juga tunggu langkah Presiden Prabowo selanjutnya, akankah lebih tegas dari yang sekarang. Banyakkah siapa yang nanti akan diperiksa masih menjadi misteri, dan kita tunggu bersama Bang Efriza ya. Iya. Baik, dan kita juga berharap penegakan hukum di Indonesia semakin baik. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menindak tegas para pelaku korupsi. Terima kasih Bang Efriza atas bincang-bincangnya hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Dan untuk Tribunnews, jangan lupa untuk saksikan Tribunnews on Focus tiap hari hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.